Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya, dan kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang pembuatan resume saya pada waktu saya mengikuti PPG Kementerian Agama tahun 2021. Yang pertama, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya pribadi. Apabila ini dianggap penting oleh Bapak Ibu, silakan nanti bisa di-download dalam bentuk Microsoft Word-nya di link deskripsi. Nanti saya sertakan di situ. Langsung saja saya akan memberikan pengalaman saya membuat resume dari modul akidah dan rukun iman. Judul modul hakikat akidah Islam dan iman kepada Allah. KB1. Yang di sini ada butir refleksi, peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Yang A, akidah Islam. Yang satu ada definisi akidah. Iman, Islam, dan ihsan dianalogikan maka ibarat pohon. Akidah atau iman sebagai akarnya, Islam atau fikih dan ibadah sebagai batangnya, dan ihsan sebagai bunga dan buahnya. Syariat dapat dibagi menjadi dua, yaitu i'tiqadiyah dan amaliyah, dan seterusnya. Ada i'tiqadiyah adalah dan seterusnya. Secara terminologi adalah suatu kepercayaan yang diyakini dan seterusnya. Terus di sini ada menurut Yusuf Qaradawi, akidah adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dan seterusnya. Nomor 2 ada sumber akidah Islam. Akidah Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau dengan kemampuan akal yang sehat dan seterusnya. Di sini ada butir-butir iman. Selain yang 6 adalah percaya sepenuh hati tanpa ragu terhadap hal-hal sebagai berikut: bangkit di alam kubur, padang mahsyar, surga dan neraka, mencintai Allah, hormat dan takut kepada Allah, tawakal kepada Allah setelah maksimal berusaha dan doa, dan seterusnya. Selanjutnya ada tujuan-tujuan dan seterusnya. Terus 3, kelebihan akidah Islam. Akidah Islam terjaga keasliannya sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 dan seterusnya. Terus nomor 4 ada tujuan akidah Islam, yaitu yang A, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah, dan seterusnya. Nomor 5, hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah merupakan usul atau dasar yang menjadi pondasi amaliyah, ibadah maupun akhlak. Poin B, iman kepada Allah. 1, iman kepada Allah, pengertiannya, dan yang kedua ada tauhid, pengertiannya, dan yang ketiga macam-macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Nah, ini ada makna tauhid uluhiyah. Terus yang keempat ada sifat Allah. Nah, ini ada Asmaul Husna dan seterusnya. Ya, lanjut ke nomor 2, yaitu daftar materi bidang studi yang sudah dipahami pada modul. Nah, ini saya pribadi membuatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini hanya untuk gambaran saja, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi tentunya. Ini sebagai acuan saja. Al-Faruqi 1986 menjelaskan bahwa tauhid sebagai pandangan dunia memiliki 3 prinsip yang terkandung di dalamnya. Pertama, dualitas, artinya tauhid menjelaskan bahwa realitas bersifat ganda, ada Tuhan dan bukan Tuhan, dan seterusnya. Terus nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. 1, memaknai tauhid memang sulit mengkonkretannya dalam bentuk praktek nyata.
Berapa banyak yang mengaku menjalankan atau mengamalkan amalan tauhid, namun ternyata apa yang dikerjakan sungguh tidak berdasar sama sekali. Hal ini biasanya didasari dengan keyakinan bahwa apapun pendahulu kerjakan, maka secara otomatis kita wajib mengikutinya juga. Yang kedua, terkait dengan kedalaman materi. Menurut saya, materi tauhid di MI terlalu tinggi atau berat, terutama terkait dengan pengenalan sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Jangankan memahami, menghafalkan saja masih terlalu sulit untuk anak-anak di usia MI. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti selanjutnya yaitu tentang KB 2, masih di modul akidah dan rukun iman. Terima kasih Bapak Ibu masih setia bersama kami. Sekarang yaitu tentang KB 2, masih pada modul akidah dan rukun iman. Judul modul yaitu iman kepada malaikat dan hari akhir. Budi refleksi, peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Ada respon atau jawaban, yaitu yang poin A, iman kepada malaikat. Ada satu, pengertian pengertian malaikat Allah, pengertian malaikat Allah. Dari makna tersebut memiliki malaikat berarti utusan Allah dan seterusnya. Terus dalam beberapa ayat Al-Quran menggambarkan sifat dan tugas malaikat antara lain ada poin A dan seterusnya, poin B dan seterusnya, poin C, poin D, malaikat diantara malaikat ada yang diantara malaikat menyampaikan berita gembira terhadap orang yang beriman bahwasanya dia akan masuk surga. Poin E, malaikat akan datang membantu orang yang sabar dan bertakwa. Poin F, poin G. Selanjutnya nomor 2, pengertian iman kepada malaikat Allah. Mengimani malaikat berarti harus mengakui wujud malaikat, keberadaan malaikat dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan dan seterusnya. Allah memiliki malaikat yang diciptakan dari cahaya. Lanjut, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugas-tugas khususnya, yaitu ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Nomor 3, hukum dan dalil beriman kepada malaikat. Ada 2 poin, yaitu yang A, tidak sah dan tidak sempurna, dan seterusnya. Yang B, iman kepada malaikat adalah kewajiban manusia, dan seterusnya. Selanjutnya, poin nomor 4, bagaimana cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, ada poin A, B. Yang kedua ada poin A, B, C, D, E. Nomor 5, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Terhindar dari keraguan-raguan tentang kitab suci, terhindar dari keputusasaan, lebih berhati-hati dalam berbuat. Poin B, iman kepada hari akhir. Ada pengertian iman kepada hari akhir. Nomor 2, posisi iman kepada hari akhir. Yang ketiga, percaya kepada hari akhir merupakan prinsip agama. Lanjut. Masih dalam hari akhir. Nomor 4, hikmah iman kepada hari akhir. Ada poin A, B, C.
Nomor 5, bantahan bagi orang yang meragukan kebangkitan di hari akhir. Dan seterusnya, lanjut. Daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Ini hanya gambaran saja untuk Bapak Ibu dalam membuat resume. Nanti resume ini monggo Bapak Ibu bisa di-download di link deskripsi ada. Sifat-sifat malaikat, bahwa malaikat diciptakan nyata, memiliki jisim, bahwa malaikat memiliki sayap, bahwa malaikat dapat menyerupai makhluk lain, bahwa malaikat tidak butuh makan dan minum, malaikat bisa meninggal, malaikat beribadah kepada Allah, dan diantara sifat ibadahnya adalah terus-menerus, tanpa putus, ikhlas, selalu taat, dan tidak pernah maksiat, tawadhu. Yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Dari kalimat di subdaftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul terdapat kata malaikat bisa meninggal. Itu akan menimbulkan banyak pertanyaan dari siswa, terutama bagi siswa umuran MI. Misalnya, pada hari kiamat semua makhluk hidup pasti akan mati, sedangkan malaikat berarti ikut mati. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti lanjut ke KB 3. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke KB 3, masih tentang modul akidah dan rukun iman, yaitu judul modul hakikat iman kepada kitab dan Rasul Allah. Butir refleksi, peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Ada respon jawaban. Poin A, iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah dalam bahasa Arab dengan bentuk pluralnya kutub, merupakan bentuk mustaq dan seterusnya. Lanjut, gaya bahasa Al-Quran dalam menerangkan tentang kitab Allah dan seterusnya. Ada kitab yang wajib kita percaya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran dan seterusnya. Nomor 2, hukum iman kepada kitab Allah. Hukum mengimani kitab Allah adalah wajib dan bagi yang tidak meyakininya bisa merusak keimanan. Ada dasarnya, yaitu poin-poinnya di bawahnya. Hikmah diturunkannya Alkitab menjadi hujah bagi makhluk, menunjukkan kembali kepada tauhid bila menyimpang darinya, menghukumi dengan adil berdasar apa yang ada dalam Alkitab dan seterusnya. Implikasi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan manusia. Seorang mukmin yang beriman dan meyakini kebenaran kitab Allah hendaknya pada diri mereka ada dua hal. Yang satu, mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah. Yang kedua, mengagungkannya. Bagaimana keyakinan seorang muslim terhadap kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang? Ada penjelasannya di bawah, cukup kita rangkum sedikit saja. Poin B, iman kepada Rasul Allah. Yang satu, pengertian Rasul dan seterusnya. Yang dua, pengertian iman kepada Rasul Allah dan seterusnya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada ulul azmi. Mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul meliputi beberapa hal, diantaranya antara lain percaya, nomor 2 menghormati, nomor 3 mengamalkan, nomor 4 meyakini, dan seterusnya. Nah, ini sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sengaja saya membuat kolom-kolom seperti ini
agar untuk mempelajarinya lebih. Tugas-tugas Rasul, menyampaikan risalah dan seterusnya, hikmah iman kepada Rasul dan seterusnya. Selanjutnya, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Nomor 1, ajaran seluruh para nabi itu sama, yakni mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, melakukan kebajikan terhadap makhluk Allah, serta punya kewajiban melindunginya. Kendati kitab-kitab itu bentuk tulisannya berbeda dan diturunkan kepada nabi dan tempat yang berbeda pula, tetapi isinya sama karena turun dari Allah, Tuhan yang satu. Nomor 2, sebagaimana menjadi keyakinan umat Islam dan dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah merubah sebagian dari isi Taurat dan Injil. Bolehkah kita meyakini isi Injil saat ini untuk isi yang apabila sama dengan Al-Quran? Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Demikian ini adalah bentuk kehati-hatian untuk menjaga keimanan kita, sehingga seandainya yang disampaikan oleh ahlul kitab dan kitab mereka itu benar sebagaimana diturunkan Allah, kita tidak mendustakannya. Dan sebaliknya, jika salah dan tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah, maka kita tidak termasuk membenarkannya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti sebentar lagi kita akan lanjut ke KB yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke KB 4, masih modul Akidah dan Rukun Iman. Judul modul di KB 4 yaitu Hakikat Iman kepada Qadar dan Qadar. Peta konsep atau beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. A. Konsep iman kepada Qadar dan Qadar. Makna Qadar dan Qadar. Yang pertama ada menjelaskan tentang makna Qadar dan seterusnya. Yang kedua atau B, makna Qadar dan seterusnya. Perbedaan Qadar dan Qadar. Ada beberapa pandangan antara lain mengatakan bahwa Qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan Qadar adalah kejadian yang menimpa makhluk sesuai dengan ketetapan Allah. Nomor 3, rukun iman kepada Qadar dan Qadar. Ada 4 tingkatan yang menjadi prinsip dasar, yaitu rukun dari iman kepada Qadar dan Qadar dan seterusnya. Ada al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu atau penciptaan. Nomor 4, hal-hal yang terkait dengan pembahasan Qadar dan Qadar. Bebaskah manusia atau terikat? Hukum sebab dan akibat. Adil atau aniaya, manusia tidak berkuasa. Nomor 5, hikmah iman kepada Qadar dan Qadar. Hikmahnya yaitu tawakal kepada Allah. Iman kepada Qadar dan Qadar menjadikan manusia tidak merasa sombong dan ujub jika maksud usianya tercapai dan seterusnya. Tenang dan nyaman, menganggap ringan dan menerima setiap musibah dengan ridho. Iman kepada Qadar dan Qadar dapat menjauhkan diri dari perbuatan syirik, karena orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar meyakini bahwa alam semesta beserta isinya ini berasal dari Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Qadar merupakan ketentuan atau hukum Tuhan dalam azali, sedangkan Qadar atau yang sering disebut takdir berarti ketentuan Tuhan dalam kenyataan atau yang menampakkan diri sehingga dapat dibuktikan. Dari pengertian Qadar dan Qadar di atas, kejadian pada manusia yang manakah yang masuk dalam Qadar dan seperti apa yang termasuk dalam Qadar? Adakah definisi khusus? Mana saja yang termasuk Qadar dan mana saja yang termasuk Qadar? Nomor 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Qadar atau yang sering disebut takdir berarti ketentuan Tuhan dalam kenyataan atau yang menampakkan diri sehingga dapat dibuktikan. Ketika suatu peristiwa seorang gagal dengan mudahnya mengatakan takdir, padahal bisa jadi usaha yang dilakukannya belum maksimal. Manusia ada yang kaya raya, ada juga yang miskin.
seorang yang miskin akan mengatakan takdir. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah KP4, dilanjut nanti ada contoh-contoh soal tes formatif dari KP1, KP2, KP3, dan KP4. Ada lagi nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada soal-soal pretest akidah dan rukun iman. Nomor 1, orang yang diberi wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya disebut nabi. Nomor 2, surat Al-Ikhlas ayat 1 menjelaskan tentang keyakinan bahwa Allah itu tunggal. Nomor 3, arti kata dari tauhid adalah menunggalkan. Nomor 4, sinonim kata akidah adalah iman. Nomor 5, menurut bahasa akidah berarti ikatan. Nomor 6, salah satu bentuk kita mengagungkan Al-Quran atau sebagai kitab Allah adalah membaca dan mendengarkannya dengan khusyuk dan khudu. Lanjut, nomor 7, dari pernyataan tersebut di atas, salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan iman terhadap kitab-kitab Allah adalah seperti ditentukan pada nomor, jawabannya nomor 4, mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8, hubungan yang benar ditunjukkan oleh nomor 2, Israel, yaitu mencabut nyawa semua makhluk yang hidup. Ya, betul. Lanjut, soal pretest hanya ada 8 soal Bapak Ibu. Tes formatif KB2. Kata malaikat secara bahasa berasal dari kata malak yang memiliki arti mengemban amanat. Sifat dan tugas malaikat senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Sebutan lain hari akhir adalah Yaumul Misan, Yaumul Hisab, Yaumul Jasa. Di antara hal yang terkait dengan konsep iman kepada hari akhir, yakni adanya pertanyaan kepada mayit setelah dikuburkan. Konsep ini disebut fitnatul qabri. Iman kepada hari akhir berarti pula adanya keyakinan tentang adanya kebangkitan kembali, artinya yaitu al-ba'tsu wal hasyru. Tes formatif KB1. Akidah diambil dari kata al-aqdu yang merupakan bentuk masdar dari kata aqoda yaqidu yang berarti mengikat sesuatu. Nomor 2, sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh hati nurani manusia disebut akidah. Ilmu yang mempelajari masalah ketuhanan, ilmu tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, penata dan pemelihara alam semesta segala makhluk disebut tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan atau ibadah manusia dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai syariat, yaitu tauhid uluhiyah. Soal nomor 6, akidah Islam mengajarkan kepercayaan adanya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ada wajib, mustahil, jaiz, kecuali yaitu mubah. Nomor 7, sifat kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendaknya yang mutlak dan tidak terikat oleh apapun dan siapapun disebut wahdaniyah. Tes formatif KB3. Peristiwa atau sebab-sebab yang mengiringi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah Tarikhul Quran, Rasmun Quran, Hijazul Quran, Asbabun Quran. Di bawah ini yang benar adalah Bapak Ibu. Nomor 3, tahap-tahap turunnya Al-Quran.
Ya, nomor 4, sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran oleh Nabi titik-titik. Nomor 5, beriman kepada Rasul Allah bagi umat Islam merupakan rukun iman yang ke A2, B3, C4, D5, E6. Nomor 6, sifat mustahil bagi Rasul adalah A sampai E. Nomor 7, di antara 25 Rasul ada yang termasuk kelompok Rasul Ulul Azmi. Mereka adalah titik-titik. Ini ada kunci jawabannya Bapak Ibu bawahnya. Nanti Bapak Ibu bisa download saja di link deskripsi ya Bapak Ibu. Tes formatif KP4 nomor 1, di dalam Al-Quran dan kata Al-Qadar muncul dalam beberapa bentuk dan makna antara lain membatasi. Nomor 2, ketentuan atau hukum Tuhan dalam azali adalah titik-titik. Nomor 3, ketentuan Tuhan dalam kenyataan atau yang menampakkan diri sehingga dapat dibuktikan adalah titik-titik. Nomor 4, Allah yang diajarkan agama Islam dalam memahami qadar dan qadar adalah titik. Pernyataan yang tak termasuk dalam contoh ketentuan dan takdir mubram adalah titik. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini di sini ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa download saja dalam bentuk Microsoft Word, baik resume, ada contoh-contoh soal, pretest dan tes formatif di link deskripsi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang diskusi atau analisa bahan ajar. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah hasil diskusi tentang kegiatan mencontek. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload di link deskripsi saja Bapak Ibu. Siapa tahu nanti untuk gambaran atau mungkin soalnya sama, nanti ini bisa untuk menjadi acuan Bapak Ibu semuanya. Ya, hanya sedikit saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oh, ini ada lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video dari kami, yaitu pembahasan tentang modul atau meresum modul akidah dan rukun iman. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya tularkan di video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama yang mengikuti PPG. Semoga selalu sukses. Semoga bisa menjadi bahan tambahan untuk Bapak Ibu dalam mengerjakan setiap kegiatan di PPG Bapak Ibu. Apabila bermanfaat, monggo di subscribe channel ini. Semoga dapat berkembang, dapat membantu orang lain. Kalaupun bermanfaat, silakan untuk di-share atau dibagikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sedang mengikuti PPG pula. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.